Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Ibu harap Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena pada kesempatan kali ini kita masih belajar di rumah dan dilakukan secara daring, maka tidak ada alasan buat Ananda semuanya untuk tidak semangat. Jangan lupa berdoa agar wabah yang menimpa negara kita saat ini segera berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Kali ini kita masih akan tetap belajar mengenai integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan, di mana minggu kemarin Ananda semuanya sudah belajar mengenai konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan kembali kompetisi dasar yang akan Ananda peroleh setelah mempelajari bab ini. Adapun kompetisi dasarnya, Ananda semuanya nanti memiliki pengetahuan mengenai bagaimana melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik, dan kekerasan di masyarakat. Untuk hasil akhirnya atau tugas akhirnya, Ananda semuanya nanti dapat melakukan penelitian sederhana yang berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan konflik yang ada di masyarakat di sekitar Ananda semuanya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu hanya ingin memberikan informasi terkait untuk minggu depan, karena minggu depan kita akan belajar menggunakan e-learning berbantuan aplikasi Edmodo. Apa itu aplikasi Edmodo? Aplikasi ini merupakan layanan online yang memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, karena nantinya Ibu akan lebih mudah untuk memberikan materinya. Mungkin nantinya Ibu akan bisa menambahkan berupa video, teks, dan memudahkan Ananda juga dalam melaksanakan pekerjaan rumah dan tugas lainnya. Nanti di akhir video ini Ibu akan memberikan tutorial agar Ananda semuanya dapat login ke akun dulu. Untuk mengawali materi pada hari ini, kita akan membahas mengenai perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Berbicara mengenai perdamaian, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya konflik, karena pada dasarnya perdamaian dan konflik adalah dua hal yang saling keterkaitan. Ketika terjadinya konflik, maka akan ada usaha untuk meredamkan sehingga akan menimbulkan harmonisasi sosial yang ada di masyarakat. Sama-sama kita ketahui saat ini Indonesia juga sedang mengalami wabah COVID-19. Di mana tidak tertutup kemungkinan bahwasanya Indonesia akan juga mengalami yang dinamakan dengan konflik sosial. Ini juga dikatakan oleh pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, yakninya Ubedillah Badrum, juga mengatakan bahwasanya konflik dan kerusuhan sosial akibat COVID-19 berpotensi terjadi di Indonesia. Salah satu faktor yang melatar belakangi penyebab konflik sosial ini adanya perebutan sumber daya. Maksudnya di sini itu ketika sumber penyangga ekonomi masyarakat menghadapi masalah, maka perebutan akses penguasaan sangat mungkin terjadi, seperti perebutan kebutuhan pokok bahan dasar, misalnya gula, beras, telur, dan lain sebagainya yang kemungkinan akan menjadi langka. Tidak hanya makanan pokok yang menjadi langka. Sama-sama kita ketahui sejak adanya kabar corona masuk ke Indonesia membuat masyarakat menjadi panik. Adapun WHO juga menganjurkan penggunaan masker, sehingga masker pun di Indonesia saat itu menjadi langka. Hand sanitizer pun juga menjadi langka. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya virus COVID-19 ini di Indonesia tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya konflik, dan untuk itu pasti akan ada cara untuk mengantisipasinya. Salah satu untuk mengurangi perselisihan dan mengarah pada integrasi atau kohesi sosial ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu terpenuhinya hak asasi manusia. Apa saja itu? Yang pertama itu adanya hak atas kesehatan. Seperti adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwasanya negara itu wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan, lingkungan, dan industri, pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta menciptakan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis.
Nah, namun pada kenyataannya beberapa waktu yang lalu banyak sekali media-media yang memberitakan bahwasanya banyak tenaga kesehatan kita yang kekurangan alat pelindungan diri atau APBD, dan mereka harus terpaksa memodifikasi jas hujan, plastik, dan aneka rupa lainnya untuk melindungi diri mereka saat bertugas. Nah, kondisi ini berarti hak atas kesehatan mereka sedang terancam, dan ini pun juga akan menjadi konflik di kemudian harinya. Yang kedua itu ada hak atas informasi. Nah, sejak pasien pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden, pemberitaan media nasional sejak itu seakan tidak pernah surut. Nah, keterbukaan informasi ini tentu saja sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan yang seharusnya tegas terhadap langkah pencegahan yang sangat maksimal. Nah, dan yang ketiga itu ada hak atas privasi. Nah, wabah COVID-19 ini juga mengancam hak atas privasi. Nah, dalam sejumlah laporan media, ada 2 pasien pertama positif corona merasa tertekan karena pemberitaan media yang masif tentang lokasi tempat tinggal mereka yang disampaikan oleh pejabat publik. Belum lagi dampak dari pemberitaan itu turut mempengaruhi lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, teman, dan tetangganya. Nah, padahal tentang keterbukaan informasi publik telah menjamin informasi dan hak-hak pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga pengungkapan identitas penderita corona secara terbuka tergolong pelanggaran. Yang keempat ada hak atas pekerjaan. Dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ditambah lagi dengan kebijakan social distancing atau jaga jarak dan bekerja di rumah atau work from home, para pekerja di sektor formal sampai informal, dari pekerja industri rumahan maupun mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, hingga pekerja harian lepas maupun pekerja berpenghasilan rendah lainnya, yang rentan menghadapi risiko pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga memutuskan hubungan kerja atau PHK. Nah, jika ini terjadi, maka pemerintahan wajib memastikan perusahaan tetap membayarkan upah pekerja sesuai dengan paragraf 41 Komentar Umum Nomor 23 Tahun 2016 mengenai hak atas pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya integrasi sosial, yakninya yang kedua itu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan yang ketiga itu tidak adanya diskriminasi, baik itu berupa diskriminasi ras, agama, dan lain sebagainya, dan yang terakhir adanya partisipasi aktif dan keikutsertaan individu. Nah, untuk materi terakhir kita tentu saja membahas mengenai integrasi sosial akan lebih mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama. Nah, seperti yang pertama itu adanya kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Yang ketiga, kemauan bersatu untuk menjadi satu bangsa. Dan yang keempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Nanti materi ini akan ibu letakkan di learning kita yakninya Edmodo. Nah, di akhir video ini Ananda semuanya sudah dapat membuat akunnya. Bagaimana caranya? Karena nanti ibu akan memberikan tutorialnya, dan untuk cara penggunaan lebih lanjut ibu akan segera mengirimkan videonya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan ibu, mohon dimaafkan. Nah, jangan lupa Ananda semuanya, silakan perhatikan lingkungan sekitar Ananda. Apakah ada konflik yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini, dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintahan setempat untuk mengatasi konflik tersebut. Nah, sekian ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita lihat di bagian bawah ini ya, ada 3 pilihan, yaitu yang pertama
untuk mendaftarkan akun guru, yang kedua ada siswa, dan yang ketiga ada untuk orang tua. Nah, kita akan mendaftarkan akun siswa, yaitu kita pilih yang kedua, yaitu klik yang ini. Dan untuk membuat akun yang baru, kita klik yang di bawah ini. Nah, ini kita akan mengisi formulirnya. Untuk nama depan kita ambil contoh saja hari. Nama belakangnya kita ambil contoh saja Pradana. Kode grupnya kita pilih yang tadi. Ini yang tadi kita copy kembali ke dalam ROM ini. Kita paste-nya di sini. Kita terus kemudian di sini kita harus memilih nama penggunanya. Jadi nama pengguna itu kita tidak sembarangan mengetiknya, karena nanti akan dicek seberapa ketersediaannya nama pengguna tersebut dan tidak dipakai oleh orang lain. Contoh kita berdasarkan nama saja ya. Untuk ini nama pengguna kita pilih hari 90. Apakah ada? Kita bisa cek lagi. Oh, ternyata nama penggunanya telah terpakai. Kita ganti lagi atau kita tambahkan beberapa karakter agar nama pengguna tersebut belum ada yang memakainya. Kita seperti tambahin Pradana. Sepertinya nama pengguna ini belum ada yang memakainya. Nah, seperti ini kalau sudah ada tampilan seperti ini, jadi nama pengguna ini sah untuk kita pakai. Dan kemudian di bawahnya ada surel pilihan atau surat elektronik ya, email. Itu terserah Anda mau memasukkan atau tidak, itu hanya tambahan saja. Dan kemudian yang paling penting itu adalah passwordnya, sandi. Kita ketik passwordnya sebanyak mungkin ya, beberapa digit ya. Nah, seperti ini saja. Terus kemudian kita klik daftar gratis. Sebelumnya sama seperti pembuatan akun guru ya. Jadi akun siswa ini hanya saja beda di bagian pengisian kategorinya. Kemudian kita klik di sini pilih email atau mobile phone ya untuk mengamankan akun kita sendiri. Untuk dilewati atau keluar dari survei ini, kita bisa klik yang ini. Anda bisa menambahkan nomor telepon Anda atau email Anda untuk mengamankan akun Anda agar tidak diotak-atik oleh orang lain. Ini adalah tampilan akun siswa yang telah berhasil kita buat tadi, dan kita juga telah tergabung ke salah satu grup yang tadi kita masukkan, yaitu kelas digital. Kita klik grup ini. Nah, ini adalah grup dari kelas digital yang tadi kita masukkan kodenya. Jadi kita mengikuti pembelajaran kelas digital di grup guru yang bersangkutan. Nah, gampang kan? Mudah sekali.